Halo semuanya, perkenalkan saya Reno Dwi Cahyo Prihantoro, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, program studi Marketing Communication angkatan 2023 dengan NIM 443230167. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah pelanggaran etika dalam praktik profesi komunikasi, khususnya di bidang periklanan. Kasus yang saya angkat adalah iklan pemutih pakaian Vanis tahun 2023 yang dianggap telah melanggar prinsip etika pariwara Indonesia. Video ini tidak hanya menjelaskan pelanggaran yang terjadi, tetapi juga menganalisisnya dengan menggunakan dua teori serta memberikan solusi preventif untuk praktik komunikasi yang lebih bertanggung jawab. Oke, langsung aja kita lihat iklannya. Deterjen aja nggak cukup. Hilangkan 100 noda. Vanis Pink ahlinya. Buktiin sekarang. Padahal udah pakai pemutih. Pakai Vanis White. Lupakan pemutih. Dengan inovasi Crystal White, noda hilang, baju ekstra putih. Beneran putih. Keren! Nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanis White. Iklan Vanis versi 2023 menampilkan klaim bahwa produk mereka dapat menghilangkan noda berat hanya dalam sekali gosok dan tidak merusak warna pakaian. Bahkan, terdapat narasi yang menyarankan untuk jangan memakai pemutih lain karena Vanis dianggap lebih aman dan efektif. Masalahnya adalah klaim tersebut tidak disertai bukti ilmiah. Berdasarkan jurnal Borobudur Communication Review Vol 3 nomor 1 tahun 2023 oleh Al-Hafiz dan tim, iklan ini dianggap menyesatkan karena menggunakan strategi persuasif yang manipulatif dan melebih-lebihkan manfaat produk. Sebagai calon komunikator, saya memandang bahwa iklan seperti ini merusak kepercayaan publik dan memperburuk citra industri komunikasi. Ini bukan sekedar promosi yang agresif, tapi pelanggaran moral terhadap hak konsumen untuk mendapat informasi yang benar. Oke, kita lanjut ke teorinya. Teori yang pertama yaitu utilitarianisme dari John Stuart Mill. Menurut teori ini, tindakan dianggap etis jika memberi manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam kasus ini, iklan Vanis mungkin menguntungkan produsen, tapi merugikan konsumen secara luas karena ekspektasi mereka tidak terpenuhi. Klaim palsu membuat konsumen kecewa, membuang uang, bahkan berpotensi merusak pakaian mereka. Jadi, dari sudut pandang utilitarianisme, iklan ini tidak etis karena dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua yaitu teori deontologi dari Immanuel Kant. Deontologi menekankan pentingnya tindakan berdasarkan kewajiban moral, bukan sekedar hasilnya. Iklan harus dibuat dengan prinsip kejujuran dan tidak manipulasi publik. Dalam konteks ini, Vanis telah melanggar prinsip moral tersebut karena menyampaikan informasi yang tidak benar demi menarik perhatian konsumen. Dari kasus ini, saya belajar bahwa iklan bukan hanya soal menarik perhatian atau meningkatkan penjualan, tapi juga soal tanggung jawab, moral, dan integritas. Sebagai calon praktisi komunikasi, saya ingin berkontribusi pada industri yang transparan, jujur, dan tidak mengeksploitasi kepercayaan publik. Solusinya, yang pertama, evaluasi etika internal oleh agensi dan brand. Sebelum tayang, semua materi iklan perlu ditinjau oleh tim etika komunikasi dan disesuaikan dengan Kode Etik Pariwara Indonesia. Klaim dalam iklan wajib disertai bukti tertulis dari otoritas seperti BPOM atau lembaga riset independen. Yang kedua yaitu penguatan regulasi oleh KPI dan DPI. KPI dan Dewan Perwakilan Indonesia atau DPI harus memberi sanksi yang tegas, bukan hanya teguran. Selain itu, edukasi publik terhadap literasi iklan perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa lebih kritis dalam menerima pesan komersial. Saya yakin iklan yang baik bukan hanya kreatif,
tapi juga beretika. Dan itu hanya bisa dicapai jika semua pihak bekerja sama untuk menjaga standar etika komunikasi. Kesimpulannya, iklan Vanis tahun 2023 menunjukkan bahwa etika masih sering diabaikan dalam industri komunikasi. Pelanggaran seperti ini bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga melemahkan fondasi kepercayaan dalam komunikasi publik. Saya merekomendasikan agar industri periklanan lebih tegas dalam mengutamakan transparansi, akurasi, dan tanggung jawab moral dalam setiap pesan yang mereka sampaikan. Sebagai mahasiswa komunikasi, saya berkomitmen untuk menjadi komunikator yang tidak hanya kompeten secara teknis, tapi juga kuat secara etis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa jadi bahan refleksi bersama.